Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fania Aprilia dengan NIM 220512114012 dari kelas Sistem Informasi 2022A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjadwalan SRF, yaitu Shortest Remaining First. Sebelum memasuki pembahasan SRF, terlebih dahulu membahas mengenai penjadwalan. Penjadwalan adalah kumpulan mekanisme pengaturan penggunaan waktu prosesor di sebuah sistem operasi yang berkaitan dengan proses dalam memutuskan proses mana yang akan dijalankan dahulu, serta kapan atau berapa lama suatu proses berjalan. Proses yang belum mendapat jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue. Algoritma penjadwalan berfungsi untuk menentukan proses manakah yang ada di ready queue yang akan dieksekusi oleh CPU. Lalu penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU merupakan dasar dari sistem operasi multiprogramming. Multiprogramming di sini bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan CPU dengan cara mengatur alokasi waktu yang digunakan oleh CPU, sehingga proses berjalan sepanjang waktu dan memperkecil waktu idle. Lalu, mengapa pada sistem operasi memerlukan penjadwalan? Nah, di sini adalah alasan mengapa sistem operasi memerlukan penjadwalan, yaitu yang pertama adalah agar setiap proses dilayani secara seimbang dan adil. Lalu, untuk meminimalisir terjadinya overhead, serta agar tidak terjadi starvation. Lalu yang berikutnya adalah untuk memaksimalkan throughput. Selanjutnya adalah agar response time terpenuhi. Lalu, untuk menghindari terjadinya deadlock. Kriteria penjadwalan. Terdapat kriteria dari SRF, yaitu CPU utilization. Adalah menjaga agar CPU sesibuk mungkin dengan range 0 hingga 100%. Lalu terdapat kriteria throughput, yaitu banyaknya proses yang dapat diselesaikan dalam satuan waktu. Lalu turnaround time, yaitu waktu menunggu untuk dapat ke memori, menunggu di ready queue, dieksekusi di CPU, dan melakukan input-output. Kriteria selanjutnya adalah response time, yaitu waktu yang diperlukan dari instruksi terakhir dimasukkan sampai hasil pertama ditampilkan di terminal. Lalu terdapat waiting time, yaitu waktu yang diperlukan dari internal atau eksternal sampai instruksi pertama dieksekusi oleh CPU, atau bisa disebut event response time. Kategori penjadwalan. Apa saja sih kategori penjadwalan pada sistem operasi? Nah, kategori penjadwalan dibagi menjadi 3, yaitu long term, short term, dan medium term. Long term sendiri adalah penjadwalan di mana mengatur antrian batch atau proses di job queue yang harus dieksekusi. Nah, pada long term sendiri terdapat 2 proses, yaitu input-output bound dan CPU bound. Lalu yang selanjutnya adalah short term, yaitu menjadwalkan alokasi di antara proses yang berada di ready queue untuk dieksekusi dan mengalokasikan CPU, atau bisa disebut juga dengan CPU scheduler. Yang selanjutnya adalah medium term, yaitu memindahkan proses dari CPU kemudian dibawa kembali dalam memori dan eksekusinya dapat dilanjutkan pada keadaan di mana proses itu dipindahkan tadi, yang bisa disebut dengan swapping.
Nah, swapping sendiri diperlukan untuk meningkatkan mutu penggabungan proses. Pada swapping, terdapat dua macam, yaitu swap out dan swap in. Algoritma penjadwalan. Pada penjadwalan sistem operasi, terdapat dua jenis algoritma, yaitu non-preemptive dan preemptive. Non-preemptive adalah proses yang sedang berjalan tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses dieksekusi hingga proses selesai atau diblok untuk menunggu input-output. Contoh dari algoritma non-preemptive adalah FIFO atau first in first out, atau FCFS first come first server, lalu SJF shortest job first, HRN highest ration next, dan MFQ yaitu multiple feedback queues. Yang selanjutnya adalah preemptive. Sistem operasi memonitor proses-proses yang sedang berjalan untuk menghentikan proses yang sedang berjalan jika proses lain yang lebih penting siap untuk dieksekusi. Contoh dari algoritma preemptive adalah SRF atau shortest remaining first, round robin, priority scheduling, dan guarantee scheduling. Nah, di sini saya akan membahas penjadwalan SRF, yaitu shortest remaining first. Pada algoritma ini, proses yang sedang berjalan dapat diambil alih dan didahulukan proses lain dengan waktu pemrosesan yang lebih rendah. Pada proses ini, merupakan penjadwalan berprioritas dinamis, yaitu untuk time sharing melengkapi SJF. Pada SJF, proses yang dieksekusi akan dijalankan sampai selesai. Sedangkan pada SRF, proses yang sedang dijalankan dapat diambil alih oleh proses lain dengan waktu pemrosesan yang lebih rendah. Dalam penjadwalan ini, dilakukan dengan langkah berikut. Yang pertama adalah menentukan waktu tiba atau arrival time dan waktu pemrosesan, burst time, untuk setiap proses yang akan dijadwalkan. Lalu selanjutnya adalah mengurutkan proses-proses tersebut berdasarkan waktu tiba dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Setelah itu, menentukan proses yang akan dieksekusi terlebih dahulu dengan cara membandingkan waktu pemrosesan dari setiap proses yang sudah tiba. Kemudian, pilih proses dengan waktu pemrosesan terpendek atau bisa disebut juga dengan shortest remaining time. Langkah yang keempat yaitu melakukan pemrosesan pada proses yang telah dipilih dan kurangi waktu pemrosesan pada proses tersebut dengan waktu proses yang telah dilakukan. Setelah itu, memeriksa apakah ada proses baru yang telah tiba. Jika ada, maka masukkan proses tersebut ke dalam daftar proses yang siap dieksekusi dan urutkan kembali daftar proses berdasarkan waktu pemrosesan. Ulangi langkah 3 hingga semua proses selesai dieksekusi. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan penjadwalan SRF? Di sini adalah kelebihan dan kekurangan dari penjadwalan SRF. Kelebihannya adalah yang pertama, efisiensi waktu. SRF dapat meningkatkan efisiensi waktu pada penjadwalan proses, karena proses dengan waktu eksekusi terpendek akan dieksekusi terlebih dahulu, sehingga proses dapat selesai dengan lebih cepat. Yang selanjutnya adalah peningkatan kinerja. SRF dapat meningkatkan kinerja sistem, karena proses-proses yang memakan waktu pendek dapat selesai lebih cepat, sehingga sumber daya sistem dapat digunakan oleh proses-proses berikutnya lebih awal. Kelebihan yang selanjutnya adalah meningkatkan kepuasan pengguna.
SRF dapat meningkatkan kepuasan pengguna karena waktu tunggu untuk proses-proses yang memakan waktu pendek dapat diminimalkan sehingga pengguna dapat mendapatkan respon dari sistem secara cepat. Nah, lalu kekurangan dari SRF adalah yang pertama, terjadinya penundaan. Terjadinya penundaan atau blocking pada proses-proses yang memakan waktu lama karena proses-proses tersebut harus menunggu proses-proses pendek selesai dieksekusi terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah masalah optimalitas. Masalah optimalitas dapat terjadi jika estimasi waktu dieksekusi tidak akurat, sehingga proses yang seharusnya dieksekusi terlebih dahulu dapat tertunda atau proses yang seharusnya dieksekusi kemudian menjadi dieksekusi terlebih dahulu. Kekurangan yang berikutnya adalah ketidakadilan. Ketidakadilan dapat terjadi pada proses-proses yang memakan waktu lama atau berat, karena proses-proses tersebut dapat mengalami starvation jika proses-proses pendek yang banyak masuk ke dalam sistem mengambil sumber daya sistem terlebih dahulu. Nah, berikut adalah studi kasus SRF serta cara penghitungannya. Diketahui terdapat 4 proses, yaitu proses P1, P2, P3, dan P4. Dengan P1 arrival time 0 dan burst time 5, P2 dengan arrival time 1, burst time 2, P3 dengan arrival time 2, burst time 4, P4 dengan arrival time 3 dengan burst time 1. Pada proses pertama yaitu P1 tiba di waktu 0, namun dengan burst time 5. Karena proses ini bersifat preemptif, sehingga akan dibandingkan dengan burst time P2 yang lebih kecil yaitu dengan burst time 2 dan arrival time 1 yang akan diproses terlebih dahulu. Setelah itu, P2 selesai di waktu 3, bersamaan dengan tibanya P4 yang dimana hanya memiliki burst time 1 jika dibandingkan dengan burst time dari P3. Sehingga P4 akan diproses terlebih dahulu. Lalu, ketika P4 telah selesai di waktu 4, maka P3 akan diproses dengan burst time 4. Dan yang terakhir adalah P1 yang selesai di waktu 13 dengan burst time 5. Yang selanjutnya adalah menghitung AWT atau average time. Average time dapat dihitung dari waktu proses dikurangi dengan waktu tiba. P1 8 dikurangi 4 yaitu 4. P2 1 dikurangi 1 yaitu 0. P3 4 dikurangi 2 yaitu 2. P3 3 dikurangi 3 yaitu 0. Total dari keseluruhan adalah 8. Nah, rata-ratanya adalah 8 dibagi 4, yaitu 2 milliseconds. Jadi AWT pada proses ini adalah 2 milliseconds. Yang selanjutnya adalah menghitung TAT atau turnaround time, di mana turnaround time ini didapat dari waktu selesai dikurangi dengan waktu tiba. P1 waktu selesai 13 dikurangi arrival time 0 yaitu 13. P2 dengan arrival time 3 dikurangi dengan P2 dengan waktu selesai 3 dikurangi dengan arrival time 1, maka hasilnya akan 2. P3 dengan waktu selesai 8 dikurangi dengan arrival time 2,
maka hasilnya 6. P4 dengan waktu selesai 4 dikurangi dengan arrival time-nya 3, yaitu 1. Maka jika ditotal adalah hasilnya adalah 22. Maaf, terjadi kesalahan input. Nah, maka 22 dibagi 4, yaitu 5,5 milliseconds. Jadi, turnaround time-nya adalah 5,5 milliseconds. Lalu, bagaimana sih implementasi SRF di kehidupan sehari-hari? Nah, pada sebuah restoran, terdapat 3 pembeli, yaitu pembeli pertama memesan makanan, pembeli kedua memesan makanan dan minuman, sedangkan pembeli ketiga hanya memesan minuman botol. Nah, pada kasus tersebut, penjual yang awalnya sedang menyiapkan pesanan pembeli pertama akan terlebih dahulu melayani pembeli ketiga yang hanya membeli minuman botol. Sehingga, urutan dari melayani pembeli adalah yang pertama adalah melayani pembeli pertama, namun terhenti ketika terdapat pembeli ketiga yang hanya membeli minuman botol, sehingga dihentikan dan dilanjutkan untuk melayani pembeli ketiga. Setelah dilayani pembeli ketiga, lalu melanjutkan kembali untuk melayani pembeli pertama, yaitu yang memesan makanan. Setelah itu, barulah penjual melayani pembeli kedua. Yang selanjutnya adalah teknologi yang menggunakan SRF. Di sini, teknologi yang menggunakan SRF adalah sistem operasi. Sistem operasi pada komputer, desktop, dan laptop seperti Windows, macOS, dan Linux menggunakan penjadwalan SRF untuk mengatur urutan eksekusi proses pada CPU. Sistem operasi pada perangkat mobile seperti Android dan iOS juga menggunakan penjadwalan SRF untuk mengatur urutan eksekusi aplikasi pada CPU. Yang kedua adalah teknologi cloud computing. Cloud computing di sini juga menggunakan penjadwalan SRF untuk mengatur urutan eksekusi tugas pada server cloud. Lalu, terdapat sistem pemesanan seperti pada implementasi tersebut, lalu terdapat penjadwalan dan sistem pemrosesan data. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.